Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Wa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Shadaqallahul azim. Terlihat ya makna yang terkandung daripada surat Al-A'raf ayat 188 sampai 195. Jadi biar sedikit flashback ke belakang. Nah, ini dimulai dengan ayat 187 ya pemahamannya ya. Jadi sekilas 187 bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat. Hari kiamat itu katanya mereka kapan terjadinya, ayat usaha. Maka kemudian kata baginda Rasulullah bahwa pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda beliau kata dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kemudian beliau jelaskan bahwa kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi seluruh makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidak datang kiamat kecuali dia datang secara tiba-tiba, gitu kalimatnya. Kemudian mereka itu bertanya-tanya kepada baginda Rasulullah seakan-akan baginda Rasulullah itu mengetahui. Jadi maksa, ayo dong gitu. Nah, maka kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad,
jawab, sesungguhnya pengetahuan atau ilmu tentang hari kiamat hanya pada sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu dimulai dari itu. Dimulai dari pertanyaan Arab, orang Arab kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat terjadinya apa. Maka Rasulullah menjawabnya simpel. Bahkan dalam hadis ketika baginda Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat oleh malaikat Jibril yang datang menguji kepada Rasulullah, ketika beliau duduk dengan para sahabat, beliau didatangi oleh seseorang yang sangat bersih, seseorang yang sangat tampan, yang tidak terlihat bekas perjalanan orang itu. Dia duduk, kemudian duduknya berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, di mana lututnya ketemu lutut Rasulullah. Jadi duduknya dekat banget. Kemudian Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam. Ditanya pertama, mal iman, ya Muhammad, apa iman itu? Iman itu, kata Rasulullah, beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada utusan Allah, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan beriman kepada qadar Allah. Kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh malaikat Jibril, apa Islam? Apa yang harus dilakukan atau apa saja yang ada dalam Islam itu? Maka kata baginda Rasulullah, Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Baru ditanya tentang hari kiamat. Ya Muhammad, kapan terjadi kiamat? Maka kemudian Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang menanya. Artinya sama-sama nggak tahu tentang apa hari kiamat. Nah, ini sebagai penegasan daripada apa yang terjadi kepada Nabi ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh kafir Quraisy tentang kapan terjadi kiamat. Jadi Rasulullah nggak tahu. Rasulullah menjawab bahwa kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya Allah yang tahu. Tetapi dijelaskan bahwa kiamat itu terjadi secara tiba-tiba, dan kiamat ketika terjadi maka huru-haranya, malapetakannya, atau kejadian yang terjadi pada saat kiamat itu sangat berat bagi kita makhluk, bagi seluruh makhluk, baik namanya manusia, jin maupun makhluk-makhluk yang lain. Sakulat kalimatnya di situ. Artinya bahwa kejadian itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mengerikan ada bahasanya. Ketika kiamat terjadi sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Di dalam surat Al-Zalzal dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan seguncang-guncang, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan segala apa yang ada dalam isinya. Ya kan? Artinya lahar-lahar api-api dikeluarkan oleh bumi. Bumi goncang, pecah semua, keluar api, keluar lahar, gitu kan. Nah, disitulah manusia tanya, ada apa ini? Kalau disermalah, maka pada hari ini bumi mengabarkan tentang halnya yang kiamat. Ya. Jadi faqala al-insanu ma la yawma idin tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Allah sudah memerintahkan dia untuk mengguncang, mengeluarkan, artinya kiamat terjadi. Jadi awhalaha yauma idin yasnasu ashtatan li yur'amalahu. Jadi ya, manusia pada saat itu akan kemudian dimatikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk dimatikan kecuali yang dikehendaki Allah. Nanti kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada sebuah amal kebaikan kecuali semua akan diperlihatkan. Begitupun tidak ada sebuah amal keburukan kecuali akan diperlihatkan, sekecil apapun amal kebaikan atau keburukan itu. Nah, itu tentang kiamat itu. Jadi ketika ditanya tentang kiamat,
Rasulullah mengatakan bahwa itu ilmu pengetahuannya atau ilmu pengetahuan atau tentang hal itu diketahui hanya oleh Allah. Jadi kita nggak tahu itu kapan kiamat terjadi. Jadi kalau ada orang bilang kiamat tahun sekian, bohong. Karena Rasulullah sendiri tidak tahu, hanya mengabarkan tentang tanda-tanda, ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya ya bisa terjadi kapanpun. Tetapi kalau tanda itu sudah datang, ya tinggal nunggu aja saat. Gitu kan, kayak hujan. Karena kita hujan ibarat kalau kita lihat di atas sudah gelap, awan sudah mendung, ya kan, tanda-tanda hujan. Tapi belum tentu turun hujan, ya kan? Itu logikanya begitu. Tandanya sudah ada, tapi belum tentu itu terjadi. Misalnya kita melihat, wah udah mendung, udah gitu angin kencang, udah gitu udah kelihatan petir, ya kan, dari sana sini. Nah itu tanda-tanda hujan. Tapi kemarin udah gelap, tiba-tiba hilang. Nah itu kan bisa terjadi juga. Baru masuk kepada ayat yang 188. Kemudian kata baginda Rasulullah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi kata Allah mewahyukan kepada Nabi ketika ditanya oleh kafir Quraisy dengan pertanyaan yang hampir sejalan dengan pertanyaan kiamat tadi, maka baginda Rasul diperintah sama Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka itu bahwa aku ini tidak bisa memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat maupun madarat, ya, kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kalimatnya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair. Kata Nabi, sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau seandainya manusia tahu tentang yang gaib, tentu kan dia akan, misalnya dia tahu tentang masalah kiamat, kiamat terjadi 10 hari lagi, udah tobat. Atau orang tahu tentang kematiannya kapan. Kiamat itu kan kalau kita yang real itu yang pasti terjadi, yang mungkin kita alami adalah kematian kita. Kalau orang tahu besok mau mati, pasti udah diibadah terus, tuh punya harta disedekahin mungkin. Iya, kalau misalnya kita tahu atau orang kafir tahu, orang yang penjahat sekalipun atau orang-orang yang misalnya paling jahat di dunia ini, dia tahu besok akan mati dan akan dihisab, maka pasti disedekahin tuh hartanya semua. Saya infakkan di jalan Allah, saya ke masjid, saya ibadah, gak bakal berhenti-henti. Maka kata baginda Rasul, seandainya aku mengetahui tentang hal yang gaib, pasti aku akan memperbanyak kebajikan. Kalimatnya gitu. Artinya yang dimaksud dengan al-ghaib di situ adalah kiamat, kembali kepada kiamat. Jadi kata baginda Rasul, seandainya aku mengetahui tentang kiamat tetap terjadi kapan, pasti, atau seandainya kalian mengetahui tentang kiamat itu kapan terjadi, atau seandainya kalian mengetahui kapan kalian itu mati, maka pasti kalian akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masaniya su, kata baginda Rasulullah, dan tidak akan ditimpa bahaya, gitu kalimatnya. Jadi kalau orang-orang tahu tentang kapan dia mati, orang tahu tentang kapan kiamat, maka dia akan memperbanyak amal-amalan kebajikan, ya kan? Maka kalau orang memperbanyak amal kebajikan, maka dia tidak akan ditimpa kesulitan, kesukaran, penderitaan, ya kan? Para orang ahli ibadah kan ketika meninggal husnul khatimah, ya kan? Tidak ditimpa kesulitan dalam meninggalnya, kan? Orang yang ibadahnya bagus, amalnya bagus, meninggal juga bagus, meninggalnya juga dengan penuh kebahagiaan. Tapi kalau orangnya maaf, amalnya buruk, perbuatannya buruk, maka meninggalnya su'ul khatimah, ya kan? Menderita meninggalnya juga. Nah, kalau orang tahu tentang mati kapan, kiamat kapan, dia akan mempersiapkan diri, maka tentunya dia tidak akan ditimpa malapetaka. Kata baginda Rasul begitu. Tetapi kata baginda Rasulullah, in ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun.
Aku ini hanyalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang meyakininya atau orang beriman. Jadi gitu kalian. Jadi ketika kasusnya begini, ketika Rasulullah didatang oleh Abi Quraisy, Muhammad, kamu kan ngaku kamu nabi, katanya kamu punya Tuhan. Coba kapan kiamat terjadi? Kamu kan ngancam-ngancam kepada kami, takutlah akan kiamat, takutlah akan kiamat. Nah, kiamat kapan terjadi ya Muhammad? Coba kapan kiamat terjadi? Maka kata baginda Rasul, saya tidak tahu. Yang tahu tentang kiamat itu datang adalah Allah. Ilmunya pengetahuannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kiamat itu datang tiba-tiba, dan ketika kiamat terjadi maka malapetaka huru-haranya sangat hebat, sangat menakutkan, sangat berat bagi orang makhluk yang ada dalam kehidupan di bumi dan di langit. Kalimat itu bukan hanya di bumi, tapi di langit juga. Artinya yang di langit itu terjadi kegoncangan, jadi bumi dan langit hancur. Itu makhluk yang ada di bumi dan di langit hanya semuanya binasa kecuali yang dikehendaki Allah. Maka kemudian kata baginda Rasulullah, ketika mereka dipaksa, aku tidak akan bisa mampu memberikan manfaat dan manfaat. Aku tidak akan mampu memberikan manfaat dan menolak manfaat untuk diriku sendiri bahkan. Tetapi aku hanya melakukan itu atas kehendak Allah. Itu kata baginda Rasul. Seandainya aku mengatakan tentang hal-hal yang gaib, pasti aku akan memperbanyak amal-amal kebajikan, dan aku tidak akan pernah ditimpa oleh keburukan. Gitu kan. Aku ini hanyalah sekedar menyampaikan kepada kalian, memperingatkan kepada kalian tentang ancaman dan siksa Allah, dan memberikan kabar gembira kepada kalian yang beriman, untuk memberikan kegembiraan bagi mereka kaum-kaum yang beriman kepada Allah. Gitu ya. Masuk kepada ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini sudah masuk kepada sebagai sebuah renungan pemikiran bagi kita. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Artinya dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan Allah menciptakan daripada Adam itu ya zaujah, pasangannya yaitu Siti Hawa. Agar apa? Agar Adam merasa senang kepadanya. Liyaskuna ilaiha, artinya dia tenang, tentram gitu kalimatnya. Makanya disebut sakinah kalau rumah tangga itu. Artinya rumah tangga yang senang, bahagia, ya kan? Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya keluarga yang tentram, bahagia, damai, sentosa. Itulah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sini dikatakan sebagai liyaskuna ilaiha, supaya dia atau Nabi Adam merasa senang kepada Siti Hawa. Kemudian dilanjutkan, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka setelah dicampuri, setelah melakukan hubungan badan suami istri, maka kemudian istrinya hamil, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Terus dia merasa ringan beberapa waktu. Artinya kalau orang hamil nih pasti kan belum berat, hanya paling kalau orang ngidam, ya kan, ngidam pengen apa, muntah-muntah itu biasa. Tapi dia masih ringan, belum merasakan apa terlalu berat kandungan. Ketika Allah misalnya menetapkan kandungan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita mulai gede. Maka di sini kata Allah, maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu, sampai waktu kurang lebih masuk ke 4 bulan. Keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Makanya gini, kalau kita 4 bulan sebenarnya bukan 6 bulan atau 7 bulan sebenarnya seharusnya dilaksanakannya. Jadi ketika waktu itu ditiupkan kan 4 bulan, maka seharusnya berdoa itu pada saat ditiupkan tuh, bukan ketika 7 bulan. Kalau 7 bulan sebenarnya manusia sudah sempurna, sudah mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan ruhnya.
sudah denyut-denyutnya keras. Kalau 7 bulan itu udah nendang-nendang. Bahkan kalau dalam teknologi sekarang 7 bulan sudah bisa dilahirkan setelah sesar. Iya, karena sudah berbentuk walaupun kategorinya prematur. Jadi kalau 7 bulan itu udah bisa dikeluarkan dengan cara disesar karena sudah mulai sempurna semuanya gitu. Kalau masuk ke 7 bulan, 8 bulan apalagi kadang-kadang orang-orang sekarang kan menyesuaikan dengan tanggal. Ya kan, belum masuk 9 bulan, tanggalnya mau nih 2020 tanggal 20, ya kan, tanggal 20 karena ada tanggal sama ini. Misalnya kemarin kan ada yang menyesuaikan, ya kan, 20 gitu, 20 10 20, ya kan, tanggal 20 bulan 10 atau tanggal 12 misalnya, tanggal 12 bulan 12 2012. Ada yang lain gitu kan, sesar biar sama tanggalnya, udah cantik tuh handphone. Nah, itu dilakukan sesar. Jadi ketika kandungan itu Allah berikan kepada perempuan dari mulai ringan dan terus tadi merasa ringan beberapa waktu, kemudian suami istri itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah doa yang dipanjatkan oleh keduanya, la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi karena itu gini, makanya gini. Jadi kalau kita berdoa atau melakukan acara tasyakuran ketika 7 bulanan atau kita ya biasa 7 bulan, maka yang diminta adalah agar anak kita menjadi anak soleh. Yang diminta adalah agar kita pandai bersyukur. Ya kan, kalau di kita kan acara 7 bulanan itu biasanya ada yang mengundang sholawatan gitu kan. Kenapa? Ya berharap bahwa anak kita seperti Rasulullah, anak yang soleh, anak yang berakhlak yang baik. Maka seharusnya tradisi itu terjadi ketika kandungan masuk 4 bulan. Maka diadakan acara 7 bulan. Kalau kita berarti 4 bulan. 4 bulan ada yang syukuran, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ini kan Kau akan meniupkan ruh kepada jasad, kepada janin yang ada di perut istri saya, ya Allah. Maka kami bermohon, ya Allah, jadikanlah anak kami nanti lahir ke dunia adalah anak yang saleh dan salehah, yang kami pun pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Itu karena dengan kelahiran anak yang saleh dan salehah, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur, mendapatkan anugerah teragung dari itu kalimatnya. Itu doa yang dipanjatkan ketika orang dalam hamil. Jadi hamil, maka hamil yang dilakukan di sini kan ringan. Kalimat di sini, maka tatkala, artinya gitu kan, maka ketika istrinya mengandung, kan kalimatnya begitu. Kemudian apa namanya? Dia mengandungnya adalah mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah dia dalam kondisi kandungan ringan. Maka kemudian dilanjutkan. Kemudian ketika dia merasa berat, merasa berat itu artinya anaknya mulai hidup. Maka baru dia berdoa kepada Allah. Artinya dari ringan ke berat itu dari tidak ada ruh ada ruh. Ya kalau nggak ada ruh kan dia kan masih ringan, kan belum berat karena belum hidup. Tapi kalau ada ruh, udah ditiupkan ruhnya, kan udah hidup, maka dia akan terasa berat dan bertumbuh. Ibarat orang menggendong anak gitu. Maka dia harusnya berdoa kepada Allah, kedua orang tuanya, melakukan syukuran kehamilan. Saya juga belum menemukan kenapa harus 7 bulan. Saya belum mencari dalam tradisi kita kenapa harus 7 bulan. Memang 7 bulan itu ada apa dengan 7 bulan? 7 bulanan itu kan dalam kondisi dia sudah mau mendekati kelahiran kan?
orang-orang saya di Jawa Barat 7 bulan. Nanti mungkin kita cari ya, kenapa tradisi di Indonesia umumnya, khususnya di daerah saya dan Jawa Barat, kalau di sana di Palembang 7 bulan juga. Kadang-kadang nggak ada kan, enggak, kalau ngadain 7 bulan ada. Ya, tapi itu juga orang yang pendatang adanya, yang transmigran ya. Kalau orang Palembang adanya nggak ngadain, ya kan? Yang ngadain itu orang-orang transmigran dari Jawa, dari Pulau Jawa. Ya iya, karena itu tradisi di Pulau Jawa. Kalau di daerah-daerah di luar Pulau Jawa kayaknya nggak ada 7 bulanan ya. Kayak di Medan kayaknya nggak ada 7 bulanan, kecuali transmigran dari Jawa. Gitu. Nah itu mungkin ada hal yang cukup menarik yang terjadi, yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk mengadakan 7 bulanan. Tapi di sini di dalam Al-Quran adalah bahwa kita perlu mengadakan doa khusus atau tasyakuran atas kehamilan istri kita pada saat usia-usia kandungan sudah mulai berat, terasa berat. Artinya ya mungkin kalau yang dilihat sisi yang lain daripada ayat ini adalah bahwa ketika roh itu ditiupkan pada saat kandungan sudah masuk terlalu 4 bulan gitu. Karena pada saat itu kita berharap ruh yang ditiupkan adalah ruh yang soleh dan soleh bagi anak kita. Maka kemudian jadi doa yang dipanjatkan adalah, ya Allah jadikanlah anak kami anak yang soleh, soleha, itu kan kalimat doanya ya. Jadi kalau acara syukuran kehamilan, doa intinya itu, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Kemudian dilanjutkan, falamma atahuma shalihan ja'ala syuraka fima atahu. Maka setelah Allah memberikan keduanya seorang anak yang saleh, mereka, bisa dikatakan di sini artinya orang-orang musyrik menjadikan sekutu bagi Allah dalam menciptakan anak, itu dengan arti bahwa anak mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Uzza dan Al-Usyah. Jadi ini kejadian-kejadian yang menimpa pada orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu tradisinya begitu. Jadi tradisi dia ketika ditanya siapa Tuhannya, Allah. Orang kafir Quraisy itu mereka menyembah Allah tapi menyembah berhala gitu. Itu yang salahnya di sini pada masa Rasulullah. Mereka itu tahu bahwa Tuhan itu Allah, tapi juga mereka menyembah berhala. Dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, kenapa dilakukan? Itu dalam rangka bahwa berhala-berhala ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah itu yang dihapus oleh Rasulullah, yang ditiadakan. Nggak usah menyembah berhala, langsung minta sama Allah, langsung menyembah kepada Allah, nggak perlu melalui calo. Jadi mereka seperti ibarat patung-patung yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah sebagai calo yang menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Kata Rasulullah nggak perlu pakai calo, langsung aja engkau berminta kepada Allah dalam sholat, dalam doanya. Gitu, itu yang diluruskan oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang tidak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy, karena udah bertahun-tahun mengakar, mengakar bertahun-tahun, susah. Apalagi sudah punya kedudukan, sudah terbentuk struktur organisasi. Di situ ada kepala adatnya, kepala ritualnya, yang mereka punya kemuliaan, punya kedudukan, bahkan mungkin digaji. Kalau kita sekarang tiba-tiba dihilangkan, kan hilang gaji. Kan begitu, itu kan masalah perut lagi kembalinya, masalah perut, masalah kehormatan, masalah kedudukan. Orang kan takut kehilangan kursi, orang takut kehilangan uang, harta. Itu yang membuat mereka itu menentang Rasulullah, karena mereka takut kedudukan mereka hilang kalau seandainya mereka masuk Islam. Nah ini yang terjadi. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, coba kamu pikirkan, Allah yang menciptakan kamu dari Adam. Dari Adam kemudian Allah menciptakan Hawa, agar Adam dan Hawa ini menjadi pasangan yang tenang, agar Adam ini menjadi tentram, agar mereka mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, nah ingat, ketika seorang suami istri menikah, maka kemudian Allah anugerahkan kepada istrinya hamil, ya kan? Maka ketika hamil, kata Allah Subhanahu Wa Taala,
kondisi hamilnya dalam kondisi ringan, sekian lama menjadi ringan dan berat, tapi kemudian bertambah berat dan berat. Nah, pada saat itulah kedua orang tuanya, orang-orang Arab, tradisi Arab itu mengadakan yang namanya syukuran, di mana syukuran itu dia bermohon agar anak yang lahir nanti anak yang soleh. Kalau seandainya itu dianugerahi Allah, tentulah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah yang wajib bersyukur. Jadi mereka bersyukur kalau seandainya diberikan anugerah itu oleh Allah, baik hamilnya maupun kelahirannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memberikan anak yang soleh kepada orang tua tadi, maka keduanya menjadikan anak soleh itu sebagai sekutu. Sekutu Allah artinya mereka menjadikan anak itu untuk pengabdian kepada berhala. Mereka kasih nama misalnya Abu Uzza, termasuk Abu Lahab itu kan namanya Abu Syam, hamba Syam, ya kan? Abdul Uzza, Abdul Uzza itu berarti dia kan hambanya Uzza. Ada Abu Syam, artinya anak-anak yang soleh itu mereka persembahkan untuk berhala-berhala tadi. Nah, ini yang dikritik oleh Allah, oleh Rasulullah. Ketika kalian sudah diberikan anak soleh, kenapa kalian persembahkan anak soleh itu kepada berhala-berhala, bukan kepada Allah? Jangan kalian namakan hamba Uzza, Abdul Lat, Abdul Uzza tadi, namakan Abdullah. Makanya pada saat itu Rasulullah mengganti nama-nama yang berbau berhala, hamba patung, hamba berhala, dengan hamba Allah. Jadi Abdullah, Abdullah, Abdullah gitu. Kira-kira gitu. Fata'ala Allah amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Kemudian masuk ke ayat 191. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan. Jadi kata Rasulullah, kalian ini ngapain mbak berhala? Berhala ini nggak bisa menciptakan apapun, bahkan dia dibuat oleh kita manusia. Kalian harus sembah-sembah. Itu sama seperti ucapan Nabi Ibrahim, ya, ketika menghancurkan berhala ketika usianya masih muda. Kemudian wala yastati'una lahu nasran wala anfusahum yansurun. Bahkan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan tidak dapat pula dia tidak dapat memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Kalian tuh bodoh sekali gitu. Ini berhala, di patung, dia tidak bisa menciptakan apapun, bahkan dia diciptakan, dibuat. Dia tidak bisa membuat apapun, tidak bisa melakukan apapun. Bahkan patung ini yang kalian sembah ini kalian buat, dan dia pun, ini patungnya tidak dapat menolong kalian. Jangankan menolong kalian, menolong dirinya sendiri tidak bisa. Kalau Nabi Ibrahim kan dia ambil kapak tengah malam, dia hancur-hancurin batu-batu kecil, ya kan. Kemudian kapak yang gedenya digantungin di lehernya yang besar. Ketika pagi-pagi dilihat hancur, dia kan batu-batu kecil. Maka kemudian ada orang yang menginformasikan Ibrahim, pelakunya dipanggil, ditanya, Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan patung-patung? Saya nggak melakukan. Tanya dong, itu sama yang gede, itu kan kapaknya ada di patung yang gede. Maka jawaban mereka, itu patung, dia tidak akan berbicara, dia tidak akan menolong. Lah, udah tahu tidak dapat berbicara, udah tahu tidak dapat menolong, ngapain kalian sembah-sembah gitu? Orang kalian yang buat kok kalian sembah, bodoh sekali kalian. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat jahiliyah pada saat Rasulullah SAW zaman beliau, gitu kalimatnya. Sama menyembah berhala. Maka kata Allah disampaikan kepada Rasulullah, katakan gitu, bahwa apa yang kalian sembah itu dia tidak bisa membuat sesuatu, bahkan dia dibuat. Apa yang kalian sembah, patung-patung dan berhala itu tidak dapat menolong kalian, apalagi jangankan menolong kalian, menolong dirinya sendiri aja tidak bisa. Kemudian naikkan wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kamu hai orang musyrik menyerunya berhala-berhala untuk memberikan petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memberikan atau memperkenalkan seruan. Kemudian lanjutkan, sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum sadqun. Sama saja, ya,
Jadi kata baginda Rasulullah SAW, sama saja hasilnya buat kamu menyuruh mereka atau berdiam. Ini penjelasan. Jadi kemudian dilanjutkan biar lebih, ini kalimat yang sama nyambung. Jadi sambung. Wa in tad'uhum kemudian innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang yang benar. Jadi ini perkataan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat bagaimana perlakuan mereka menyembah berhala-berhala, kan itu tradisinya yang satu luar biasa. Sebenarnya orang Arab jahiliyah itu orang yang baik, tetapi kesalahan mereka tersesat dengan menyembah patung-patung berhala. Yang dulu sebelum berhala itu ada, itu kan dibawa oleh seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang membawa patung dari Syam yang kemarin dijelaskan, ya, Amr bin Luhai namanya. Amr bin Luhai itu tokoh yang dianggap ulamanya pada masanya dulu di Saudi, bukan Saudi, dulu di Mekah itu. Di Mekah itu kan agamanya agama Ibrahim Hanifah, agama Ibrahim yang lurus, agama Islam. Tetapi seiring zaman, seiring masa, ada seorang tokoh yang pergi ke Palestina, dia melihat orang Palestina di sana menyembah patung, maka dia bawa patung, kemudian bilang kepada masyarakat kafir Quraisy, nih orang Palestina negeri para nabi, ya kan? Negeri Ibrahim, turunan Ibrahim, kan gitu kan? Kan Nabi Ibrahim adanya di Palestina. Nih mereka ini menyembah patung. Ini mereka mengatakan dengan patung ini kita bisa minta apapun kepada Allah dengan perantara patung. Maka orang-orang bodoh, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu kemudian mengikuti, menyembah, mengelilingi Ka'bah, tapi juga mereka meminta kepada Tuhan Lata Uzza, nama-nama patung-patung itu. Nah ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah hadir dan diangkat Nabi Rasul, beliau mencegah itu. Baik orang-orang kafir Quraisy, jangan kalian menyembah berhala-berhala, sembah Allah, takutlah pada hari kiamat. Nah baru ditanya ke kiamat di sini. Muhammad, kamu kok ngomong kiamat, kapan terjadi si kiamat? Maka Rasulullah menjelaskan, aku nggak tahu kapan kiamat terjadi, tapi itu pasti terjadi. Nah nanti ketika terjadi, dia terjadi secara tiba-tiba dan kejadian yang sangat mengerikan. Maka kemudian dilanjutkan, aku tidak bisa memberikan manfaat dan modal kecuali apa yang dikehendaki Allah. Aku nggak mengetahui tentang hal yang gaib kecuali diberitahukan oleh Allah. Seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku dan kalian akan memperbanyak amal-amal kebajikan. Nah, wahai orang-orang Arab, wahai kafir Arab, wahai kafir Quraisy, ingat Allah lah yang Maha menciptakan kalian dari Adam dan Hawa, gitu kan. Allah ciptakan kalian Adam dan Hawa. Allah ciptakan Adam kemudian Hawa agar tenang dan tentram, agar terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ketika Adam dan Hawa bercampur sebagai suami istri, maka Hawa mengandung dengan kandungan-kandungan yang ringan. Ketika kalian punya istri kalian hamil, maka hamil itu dari ringan kemudian mulai bertambah ringan dalam kondisi yang cukup lama dan kondisi ringan, kemudian mulai berat dan semakin berat. Pada saat itulah kalian menyelenggarakan tradisi-tradisi untuk bersyukur kepada Allah dengan permintaan, ya Allah jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan soleha agar kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka kemudian yang Rasulullah SAW, ngapain kalian masih menyembah patung-patung? Ya, ketika patung-patung itu kalian sembah dan kalian sudah minta anak yang soleh dan diberikan anak soleh, kemudian anak-anak kalian jadikan sebagai pengabdi daripada patung-patung itu, maka itu adalah sebuah kemusyrikan kepada Allah. Padahal patung itu tidak mampu dia menciptakan atau menjadikan sesuatu pun. Bahkan patung itu diciptakan oleh kalian. Patung itu tidak dapat menolong kalian. Dia pun jangankan menolong kalian, menolong diri sendirinya saja tidak bisa. Ingat, apa
apa yang kalian minta. Ketika kalian meminta sebuah petunjuk, maka kata Rasulullah, wa in tad'u ilal huda la yattabi'un, maka dia tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian. Jadi kalian minta atau tidak minta tetap tidak akan bermanfaat buat itu. Nah, kata Allah melalui lisan Rasulullah yang sampaikan bahwa sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kalian sembah itu, ya, yang kalian sembah selain Allah adalah sama seperti kalian adalah sesuatu yang lemah, sama-sama lemah dengan kalian, seperti kalian sebagai hamba Allah. Maka kalau nggak percaya, minta apakah dia memperkenankan atau tidak. Nah, kata Rasulullah begitu. Kemudian dilanjutkan ayat yang 195-nya, alahum arjulu yamshuna biha, apakah berhala itu mempunyai kaki untuk berjalan, ataukah berhala itu mempunyai tangan yang dengan tangan itu mampu memegang dengan keras. Artinya kalimat yabtishun diartikan dengan maksudnya menampar, merusak, memukul dengan kasar dan sebagainya. Kata baginda Rasulullah ini, kalau begitu coba lihat, kalian perhatikan, apakah berhala ini memiliki kaki yang dia bisa berjalan kemana-mana? Coba kalian perhatikan, apakah berhala itu punya tangan yang tangannya mampu memukul kalian, mampu menampar kalian? Atau kamu perhatikan, apakah berhala itu punya mata yang memandang kepada kalian? Atau kalian perhatikan, adakah telinganya daripada berhala-berhala itu yang mendengarkan apa yang kalian minta? Qul ad'u syuraka'u thumma kiduni fala tunziru. Kata baginda Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Rasulullah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku dan jangan kamu tunda. Maka kata Rasulullah, ini perintah dari Allah, wahai orang-orang kafir Quraisy, maka mintalah kepada berhala-berhala ya untuk mencelakakanku. Sok sekarang buktikan. Nah, itu kalimat simpel begini. Jadi kata Rasulullah, qul ad'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunziru. So, kalau memang itu berhala berguna atau bisa memberikan kebaikan kepada kalian, maka serulah dia, serulah berhala-berhala itu untuk mencelakakan saya, untuk membuat saya celaka. So, lakukan sekarang, jangan kalian itu. Nah, sampai situ ayat 195. Nanti akan bersambung kepada ayat 196. Nah, kesimpulannya begini, kesimpulannya lebih jelas. Kesimpulannya ini sebenarnya rangkaian cerita kisah kejadian di masa Rasulullah ketika beliau berdakwah kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy datang kepada Rasulullah karena Rasulullah itu pada saat itu yang diumumkan, wahai bangsa Arab, saya ini utusan Allah. Saya menyampaikan kepada kalian jangan menyembah berhala, sembahlah Allah. Kalianlah saya peringatkan dengan kiamat. Pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban seluruh makhluk. Takutlah kepada Allah. Nah, Rasulullah berdakwah begitu. Maka orang Kafir Quraisy datang, Muhammad, kiamat. Kapan terjadi kiamat? Maka kata baginda Rasulullah, aku tidak mengetahui kapan terjadinya, tetapi kiamat itu datang tiba-tiba, dan kiamat itu terjadi sangat luar biasa keluarannya. Kemudian setelah itu baru Rasulullah menjelaskan tentang berhala-berhala itu tidak bermanfaat bagi kalian. Berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan, tidak bisa menolong kalian. Kalian minta, dia tidak akan pernah mengabulkan. Jangan disembah, jangan disembah. Nah, poinnya adalah jangan kita pernah menyembah selain Allah, karena apa yang kita sembah selain Allah tidak akan mampu memberikan sesuatu pun untuk kita. Artinya beribadahlah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk uang, jangan untuk posisi, jangan. Sembah Allah, ikuti Allah, patuhi Allah, ikuti Rasulullah, berarti mengikuti Allah. Ada pertanyaan? Cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.